Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau nggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing ya. Pesan healing hari ini. Oke. Base chakra. Choose only positive thoughts to describe your home, career, and finances. As your words determine your outcome. Jadi ketika kalian menjelaskan ya, mendeskripsikan ya, bagaimana keadaan kamu ya, terutama bagaimana situasi di rumah kamu ya, situasi di pekerjaan kamu maupun keuanganmu, benar-benar gunakan kata-kata yang positif ya, dan juga tanamkan hal-hal yang positif dalam pikiran kamu, karena dari apa yang kita ucapkan itu bisa termanifest untuk menjadi kenyataan ya. Jadi kalau seseorang bertanya tentang diri kita, ya jelasin yang baik-baik aja gitu ya. Bukan berarti terus kita membohongi dengan melebih-lebihkan ya, apa adanya, tapi benar-benar pilihan kata-katanya itu mesti bijaksana ya. Contohnya seandainya memang keadaan kamu lagi susah gitu ya di keuangan kamu, bukan berarti terus dengan kata-kata yang mungkin terkesan nggak bijaksana ya, misalkan kayak aduh aku lagi miskin nih, aduh aku lagi kere nih gitu, hindari ya. Jadi mungkin ya ada sedikit kendala seperti itu, tapi aku sedang mengusahakan nih ya, bentar lagi keuanganku pasti akan stabil kayak gitu ya, contohnya aja gitu. Jadi mendeskripsikan dirimu akan menjadi suatu solusi atau jalan keluar ya, bagaimana cara kamu mendeskripsikan dirimu. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke, not for you. Oke, jika memang sesuatu hal itu belum bisa menjadi rezeki kamu, belum bisa menjadi milik kamu ya, atau belum hoki, ya kita juga mesti ikhlas ya, mesti menerima ya, acceptance dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan. Dan mesti kita tahu ya, jika sesuatu hal itu belum bisa menjadi milik kita, ya artinya sebenarnya mereka itu nggak baik buat kita gitu ya. Misal nih pengennya dapat duit yang banyak ya, ternyata ya apa yang kita usahakan belum bisa sukses ya, bukannya nggak bisa tapi belum aja. Nah pasti ada alasannya di balik itu ya, siapa tahu kalau kita punya duit yang berlebihan kita malah aneh-aneh nih ya. Malah aneh-aneh, nanti malah kita pakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah itulah ya, pasti ada sebuah alasan ya di saat sesuatu hal itu belum bisa menjadi milik kita ya. Atau misalkan nih seseorang harus meninggalkan kita, atau kita udah berusaha untuk memperjuangkan suatu hubungan tapi tetap aja gitu nggak bisa bersatu, nggak bisa bersama ya. Pastinya kalau kita paksakan akan banyak hal-hal yang unfaedah gitu ya, atau ada banyak hal-hal yang bisa jadi merugikan kita atau malah membuat kita nggak bahagia gitu
gitu. Jadi sesuatu hal yang belum bisa menjadi milik kita bukan berarti Tuhan nggak sayang. Justru Tuhan sayang sama kita, makanya dihindarkan ya dari hal-hal yang bisa merugikan kita atau menyakiti kita dengan cara menjauhkan ya, atau memisahkan gitu. Atau kayak misalkan kita udah ambisi nih ya, ingin posisi jabatan gitu, tapi ternyata belum rezeki ya, ya kita juga nggak bisa maksa, mesti ikhlas ya. Siapa tahu ketika kita naik jabatan justru saat itu nanti ada masalah yang lebih besar gitu ya, yang justru membuat kita jadi malah makin stres, nanti ujung-ujungnya nyesel ya, atau gini jadi staff aja ya. Jadi semua hal itu pasti akan datang di waktu yang tepat, di momen yang tepat, di saat dirimu memang benar-benar siap. Ya, oke, kita lanjut. Ya, deep knowing ya. Coba cari tahu sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini ya. Kalau kamu butuh kedamaian, ketenangan, ya sudah, artinya nggak perlu untuk mencari-cari masalah atau bikin-bikin masalah gitu ya. Jadi kalau yang kamu cari kedamaian, ketenangan, nah mungkin hindari memiliki affair gitu ya. Karena bagaimanapun itu tetap akan menambah masalah dan drama. Karena biasanya di awal aja ya, hanya menggelora gitu ya, bergairah. Ada rasa semeriwing gitu ya. Gimana gitu ya, namanya juga hal yang baru ya, atau yang di luar kebiasaan kita kayak gitu. Tapi ketahuilah apakah benar itu jalan keluarnya, padahal kamu pingin kedamaian dan ketenangan hidup ya. Nah itu contoh aja. Atau bisa pula kamu mencoba menggali ya apa yang menjadi keinginan kamu nih. Misal kamu pengen suasana atau situasi kerjaan itu yang nggak terlalu banyak tekanannya, nggak apa-apa deh gajinya UMR gitu, tapi aku yang penting bisa tenang, nggak banyak tekanan. Nah otomatis ya, jika kamu bekerja di tempat yang banyak tekanannya, contoh orang lapangan lah, apa marketing yang penuh target, atau frontline yang mesti menghadapi banyak orang ya, nah otomatis kamu mesti pikirkan lagi, kamu pengennya tenang tapi kamu masih bertahan di posisi ini gitu, apakah kamu kuat? Nah itu cari tahu lagi apa sih yang sebenarnya kamu inginkan ya. Atau misalkan nih orang-orang di sekitar kamu, misal kamu belum menikah nih, orang-orang di sekitar kamu udah pada ayo kamu kapan. Nah kamu cari tahu sebenarnya kamu siap nggak gitu, kamu udah siap belum gitu. Jangan memaksakan diri karena tekanan orang-orang di sekitar kamu, tapi cari tahu ke dalam diri kamu, kesiapan kamu gitu. Dan kalaupun ada dipertemukan atau dikenalin, apakah benar dia seseorang yang bisa membuat kamu nyaman, yang hatimu itu srek gitu. Itu kan masalah srek ya, srek atau enggaknya, nggak bisa orang lain memaksakan karena kamu yang menjalani. Nah itu contoh aja di kehidupan sehari-hari ya. Cari tahu lebih dalam apa yang kamu inginkan dalam hidup ya. Oke, kemudian mending. Jika kamu terlibat dalam perdebatan, argumen, atau bahkan mungkin pertengkaran hebat nih ya, cekcok. Nah, sebaiknya kamu jangan terbawa arus toksik lawan bicara kamu. Jadi kalau misalkan lawan bicara kamu udah bernada tinggi, udah keras banget gitu ya, bahkan mungkin menjurus ke ke verbal abusive, mungkin menurut kamu kata-katanya kasar. Nah ini jangan dilawan, jangan dengan mengimbangi ngamuk juga gitu, karena orang yang emosi, ketika dia makin emosi akan makin banyak kata-kata yang menyakitkan yang dia keluarkan ya.
Nah, yang rugi siapa ya? Jadi kita sendiri ya. Gara-gara kita ikutan marah, wah sumpah serapa, hati kita sakit, ya kan? Menguras energi, bikin kita jadi mikir, bikin jadi overthinking, bikin sedih yang pasti. Nah, artinya di saat dalam perdebatan biarkan aja lawan bicaramu menyelesaikan, ya. Biarkan dia luapin semua unek-unek ya. Itu kayak yang pernah aku pelajari di ini ya, marketing ya, bagaimana cara menghadapi ini ya, untuk manajemen customer complaint ya. Nah, sama seperti itu. Customer komplain ya, biarin aja, dengerin aja, dia luapkan semuanya ya. Kita nggak perlu langsung motong, nggak perlu langsung bantah, malah akan makin merajalela gitu kan. Dengerin ya. Ya tentu saja kitanya juga harus benar-benar sabar, tarik nafas panjang ya. Kalau memang kayak udah nyesek banget, istighfar ya. Nah, setelah lawan bicara kita ungkapin, udah dia keluarin semua tuh unek-unek ya, dia pasti akan capek dan diem. Di situ mulai mikir, dia mulai tenang ya, baru ajak bicara lagi ya. Atau jika perlu kalau misalkan ini kamu berhadapan dengan pasangan ya, atau seseorang yang lagi deket sama kamu, atau temen, keluarga, saudara ya, mungkin minta waktu ya. Oke, tenangkan diri dulu, besok kita bicara lagi, atau nanti kita bicara lagi. Nah, ketika udah tenang baru ngobrol lagi. Jadi ini yang namanya mending ya. Kalau sama customer nggak mungkin ya, Bapak Ibu udah dulu ya, saya mau menenangkan diri, besok aja kita ngobrol lagi, kan nggak mungkin juga seperti itu ya. Yang penting tetap ambil jeda sampai lawan bicara kita tenang, baru sampaikan apa yang perlu kamu jelasin ya. Oke, next untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, Queen of Heart ya. Jika ini energi kamu ya, Queen of Heart ini energi feminim. Jadi kamu kayak hari ini tuh lebih luas aja gitu, lebih luas aja ya, lebih sabar, lebih tenang, lebih ceria gitu ya, lebih rileks, lebih santai ya dalam menghadapi situasi apapun. Dan kamu bisa dengan dewasa gitu ya, menerima atau menghadapi ya challenge yang ada hari ini ya, dengan penuh ketenangan. Terus beberapa dari kalian ya bisa jadi hari ini melakukan aktivitas-aktivitas sosial ya. Mungkin kamu ada kegiatan apa, bakti sosial, atau mungkin ya sekedar kamu ngebantu orang-orang di sekitar kamu ya. Nah, bantuan itu nggak selalu dengan materi ya, bisa jadi kamu bantu menyelesaikan masalah seseorang, atau hanya menjadi pendengar yang baik ya, kamu menjadi penyemangat, kasih support gitu ya. Oke, kemudian juga beberapa dari kalian hari ini berdealing dengan Queen of Heart ini. Energinya feminim ya, usianya di atas 40 tahun, jadi memang udah matang, udah dewasa. Bisa pula dia single parents ya, atau menikah. Nah, dia ini sosoknya ya sudah seperti yang aku gambarkan barusan ini ya, seseorang yang peka ya, suka membantu orang lain, friendly, ramah gitu, terus kooperatif ya. Nah, ini bisa energi pasangan kamu. Kalau kamu maskulin ya, bisa ini klien atau nasabah atau customer yang kamu temui hari ini, rekan kerja atau partner kerja ya. Atau bisa pula bos kamu yang benar-benar support kamu hari ini, atau sosok seorang ibu ya, ibu atau kakak gitu. Oke, next ya.
Wow, Ace of Heart, satisfaction ya. Ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu ya. Kalau kamu udah punya pasangan, ya rasanya hari ini pasangan kamu kok makin sayang ya gitu, makin perhatian ya. Jika ada energi orang baru ya, ada yang PDKT sama kamu ya. Dan berhubungan dengan pekerjaan ya, orang-orang yang ada hubungan pekerjaan sama kamu nih hari ini merasa puas gitu ya dengan kinerja kamu, atau kayak kamu ada dapat apresiasi gitulah, entah itu pujian atau ucapan terima kasih ya. Bahkan mungkin karena puas dengan hasil kerja kamu, bisa aja kamu dapat tip atau dapat hadiah ucapan terima kasih gitu ya. Oke. Six of Heart. Ada energi orang masa lalu yang kembali hadir. Ini bisa mantan, atau dulu kamu sempet deket tapi nggak sampai jadian ya. Bisa pula temen kawan lama gitu ya, kawan lama, apa teman sekolah, teman kuliah, atau teman main, teman kerja gitu ya, yang udah lama nggak komunikasi nih hari ini hadir ya. Ada koneksi ya sama kamu sama dia ya. Kemudian jika hari ini kamu merasa ada kesulitan, jangan khawatir nih. Selalu ada aja orang yang bisa bantuin masalah kamu ya, atau memberi solusi gitu loh untuk kesulitan yang kamu hadapi ya. Oke, King of Club. Wow, ini rada-rada ya. Bisa jadi hari ini kamu berdealing dengan sosok yang toksik. Energinya maskulin, usianya lebih tua dari kamu ya. Kalau dalam percintaan nih, bisa aja dia ini udah punya istri ya, tapi merayu kamu ya. Atau bisa pula ini energi pasanganmu ya. Ya beberapa tadi ada sih yang aku rasa bukan pasanganmu ya. Kalau energi King of Cup ini ya, ada seseorang yang beristri atau udah punya pasangan, mencoba menggoda kamu ya. Tujuannya bukan untuk keseriusan ya, tapi hanya untuk affair, perselingkuhan, senang-senang ya. Terus kamu juga mesti hati-hati ya, jangan sampai ada yang memanipulasi atau memanfaatkan kamu ya. Selalu percaya pada intuisimu. Jika kamu menghadapi siapapun, kalau kayak intuisimu tuh udah kayak kita tuh pasti semua punya intuisi lah ya. Pasti kayak ada arahan-arahan gitu, ada entah dari hati nih kok nggak enak, kok ada yang janggal, atau ini orang kok kayak aneh banget sih. Nah itu kamu jangan ini ya, jangan diabaikan. Itu adalah petunjuk supaya kamu terhindar dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja ya nih. Atau kalau kamu di pekerjaan ya, hati-hati untuk kerjasama apapun ya, mesti jelas hitam di atas putih gitu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan ya. Terus bisa juga hari ini ya, selain kamu mendapatkan pujian ya atau apresiasi dari klien atau dari customer, tapi bisa juga kamu berhadapan dengan seseorang klien atau customer kamu tuh yang komplain, dan komplainnya ini rada-rada rese gitu ya. Energinya maskulin, bapak-bapak nih, usianya di atas 40 tahun ya. Yang aduh udah pokoknya manipulatif, toxic, playing victim, segala macam toxic tuh ya. So ya hati-hati, kayaknya ini sinkron dengan pesan semestanya mending ini tadi ya. Jadi kalau ada yang ngamuk-ngamuk, kamu diamkan dulu aja, jangan kebawa arus toksiknya mereka ya. Oke. Next,
Wow, ada happy ending loh ya, happiness, ada kesenangan, kebahagiaan. Jadi seberat apapun harimu, ada happy ending ya. Jadi kayak ya Tuhan itu adil ya, dikasih hambatan, ada kebahagiaan juga, dan harimu ditutup dengan happiness ya, entah apa yang bikin kamu happy nanti. Oke. Next, untuk love message ya, pesan percintaannya. Oke, freedom, kebebasan. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Jadi, jika kamu memang punya visi misi dalam hidup kamu, kamu ingin maju, ingin mengejar cita-citamu, ya, nggak ada seorang pun yang bisa menghentikan kamu, sekalipun itu pacar, sekalipun itu pasangan, ya. Pasangan kalau memang dia sayang, dia cinta, apapun yang dilakukan pasangannya, selama itu baik, selama tidak membahagiakan, ya, punya cita-cita setinggi apapun, pasti akan didukung. Ya, jadi kalau kamu merasa pasanganmu toksik, nggak mendukung kamu, bahkan cenderung merendahkan, cenderung menekan, nggak pengen kamu maju, ya kamu mesti bebaskan dirimu ya. Kita punya free will, nggak ada satupun yang menghentikan kita kalau memang kita udah punya visi misi hidup, kita punya cita-cita, dan itu benar-benar cita-cita yang mulia gitu. Misal kamu pengen sekolah ya setinggi mungkin, kalau pasangan yang sayang sama kamu pasti akan mendukung ya. Atau kamu pengen berkarir ya, selama kalau masih pacaran ya mesti didukung, apa yang mesti diberatin, harus berkarir. Nah, kecuali kalau udah menikah, punya anak, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, tetapi kita tetap punya pilihan hidup sendiri ya. Oke, untuk pesan malaikat hari ini, angel message ya. Wow, abundance. Angel memberikan pesan bahwa hari ini ada kelimpahan, baik rezeki, kebahagiaan, keharmonisan ya, atau di segala aspek kehidupan. Nah, karena sinkron nih, ada happy ending ya, happiness. Jadi kelimpahan ini nggak cuma materi, bisa tentang nikmat kesehatan ya kan, hubungan yang membaik, keluarga yang harmonis ya, kerjaan yang lancar nih. Oke, yang terakhir ya untuk afirmasinya. Oke, I am surrounded by angels ya, aku dikelilingi para malaikat. Apalagi ini malaikat udah kasih pesan, kamu banyak kelimpahan nih hari ini, kemakmuran, rezeki, kebahagiaan ya. So, kamu afirmasi, aku dikelilingi oleh para malaikat ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan, dan untuk yang kurang baik jadikan sebagai pengingat atau reminder untuk kamu antisipasi hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.